Mungkin minggu depan Pak Prabowo akan tekan suatu perpres pemutihan, Pak. Pemutihan. Sedang disiapkan oleh Pak Supratman, Menteri Hukum. Sedang disiapkan, semua sudah sesuai dengan undang-undang. Mungkin minggu depan, yang saya berharap minggu depan ya, beliau akan tanda tangan perpres pemutihan. 5-6 juta manusia dengan keluarganya akan dapat hidup baru, Pak. Dan mereka ini dapat hak untuk pinjam lagi ke perbankan, Pak. Tidak akan ditutup. Yo, buat teman-teman semuanya, ini bukan omon-omon seperti yang selalu dilontarkan oleh Bapak Prabowo, tapi ini benar-benar halus banget strategi yang beliau ambil untuk menyingkirkan pinjol di Indonesia. Ini di luar dari jangkauan dan di luar dari dugaan pemilik pinjol. Pasti pemilik pinjol pun juga belum menembus sampai sejauh ini gitu loh ya. Padahal teman-teman semuanya, ini adalah kabar baik buat Anda semuanya ya. Kemarin saya membuat video yang mana itu seperti yang disampaikan oleh adik dari Bapak Prabowo sendiri, Bapak Hasim ya, yang menyampaikan akan menghapus ya sebanyak 6 juta hutang dari nelayan, petani dan UMKM. Jadi jumlah warga yang akan dihapuskan hutangnya itu sebanyak 6 juta warga ya. Hutang yang mau dihapuskan itu mulai dari 10 juta sampai 20 juta ya. Habis itu muncullah kabar-kabar, Bang, itu yang dihapus itu bukan hutangnya, BI checkingnya. Mungkin orang-orang yang menyampaikan hal seperti itu karena dia nggak tahu BI checking itu berdasar dari mana. BI checking itu atau slik itu berdasar dari kredit macet, kredit menunggak. Jadi kalau BI checkingnya dihapus, otomatis hutangnya juga ikutan lunas. Hutangnya dilunasi, BI checkingnya pun ikut terhapus karena itu saling berkaitan ya. Jadi tahu nggak Anda, di balik penghapusan hutang-hutang yang dibikin ya oleh atau yang diajukan oleh adik dari Bapak Prabowo dan dipertimbangkan oleh Bapak Prabowo-nya sendiri, karena ini tidak akan mengganggu ekosistem dari ekonomi kita gitu loh ya. Jadi tidak akan mengganggu sama sekali gitu loh ya. Ini adalah strategi untuk menyingkirkan pinjaman online ya. Bingung kan teman-teman semuanya? Ini para dari pemilik pinjaman online yang selalu berkelakuan kapitalis ya, yang menginginkan keuntungan sebesar-besarnya. Siap-siap Anda akan tersingkir dalam strategi ini ya. Jadi otomatis untuk pinjol-pinjol besar, mungkin teman-teman yang mengalami telat bayar hari ini, atau Anda yang mencoba mengajukan pinjol hari ini misalnya, atau baru jatuh tempo hari ini, pinjol-pinjol itu akan tersingkir dengan sendirinya tanpa perlu Bapak Prabowo itu membubarkan satu persatu mereka ya. Dan jadi Bapak Prabowo itu memulai dari hutang nelayan dulu dihapuskan, hutang petani dulu dihapuskan, hutang UMKM dulu dihapuskan. Setelah ini dihapuskan, otomatis BI checking dari para petani ya, dari para nelayan, dari para UMKM, atau dari para semua masyarakat Indonesia di berbagai profesi ya, baik itu nelayan, petani dan UMKM sendiri. Kalau BI checking dia sudah bersih, targetnya Bapak Prabowo mengarahkan Anda kemana? Anda diarahkan kembali ke bank konvensional ya. Selama ini ketika namamu tercatat di dalam BI checking bank konvensional, siapa yang mengkaper untuk memberikanmu pinjaman? Pinjol yang mengambil alih ya. Karena bank konvensional nggak mau lagi memberikan ke Anda dana, bank konvensional nggak mau lagi memberikan Anda pinjaman. Makanya Bapak Prabowo mengambil tindakan hapus BI checking mereka, hapus slik mereka. Supaya apa? Supaya jangan ada lagi masyarakat yang meminjam ke pinjol ya. Karena hanya pinjol yang tidak mempedulikan track record Anda. Bagi pinjol adalah ada data Anda, banyak data Anda, lengkap data Anda, itu bisa mereka berikan Anda pinjaman, berikan Anda dana. Kenapa? Karena pinjol menginginkan keuntungan yang besar. Pinjol ada satu pegangan untuk menakut-nakuti. Kalau bank konvensional nggak bisa seperti itu ya. Makanya strategi Bapak Prabowo ini kurang terbaca oleh
orang-orang, dia menyingkirkan pinjol-pinjol ini secara halus. Dan pada akhirnya nanti, kalau semua nama orang yang masuk dalam slik, yang masuk dalam BI checking sudah pulih, mereka tidak akan mau meminjam di pinjol. Mereka lebih baik meminjam di kredit usaha rakyat yang disubsidi langsung oleh pemerintah. Dan akhirnya orang akan berbalik kembali kepada bank konvensional. Dapat gak poinnya buat teman-teman semuanya? Jadi kan Anda selalu berkoar-koar tuh, bubarkan pinjol, hapus pinjol, bubarkan pinjol, hapus pinjol. Ya, saya juga berulang kali menyampaikan sama Anda semuanya. Pinjol itu tidak perlu Anda bubarkan, pinjol itu tidak perlu Anda hapus. Yang penting Anda larang orang untuk tidak meminjam di sana, udah selesai. Biarkan mereka berusaha, tapi kalau tidak ada yang meminjam, buat apa gunanya? Tapi selagi masih banyak orang yang meminjam di pinjol, percuma kita teriak-teriak, hapus. Dan strategi ini dimainkan oleh Bapak Prabowo. Siapa yang macet? Berapa banyak jumlahnya yang macet? Oh, tahap awal kita hapus dulu sebanyak 6 juta nama masyarakat atau nama masyarakat Indonesia yang masuk dalam slik, yang masuk dalam BI checking. Kita bersihkan dulu namanya. Supaya apa? Supaya mendapatkan sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mereka mendapatkan keadilan. Mereka juga dapat menikmati kembali semua layanan atau hak-hak mereka, terutama dalam segi pinjam-meminjam ke bank-bank konvensional. Selama ini mereka telah dihukum sekian tahun, sekian puluh tahun, mereka tidak bisa lagi meminjam di bank konvensional. Ya, mereka hanya bisa mengandalkan apa? Mengandalkan rentenir, mengandalkan pinjol, mengandalkan pay later dan lain sebagainya. Sekarang nama mereka sudah bersih. Mereka sudah bisa kembali mengandalkan bank konvensional. Ya, ini tujuan Bapak Prabowo. Bagus nggak? Halus nggak caranya gitu loh. Dia nggak langsung main, wah ini cabut, enggak. Dia main dari strategi dia. Ya, dia selamatkan dulu nih berapa banyak data yang rusak, berapa banyak data yang tidak bisa masuk di bank, sehingga data yang tidak bisa masuk di bank ini akhirnya terjebak di pinjol. Setelah terjebak di pinjol, mereka sudah miskin, makin dimiskinkan. Ya, orang yang kelas menengah aja kok langsung miskin kok meminjam pinjol. Ya, ini tujuan Bapak Prabowo. Nangkap gak buat teman-teman semuanya? Makanya itulah didorong secepat mungkin oleh Bapak Hasim itu supaya peraturan dari presidennya terbit gitu loh. Sesegera mungkin katanya, ya kalau bisa minggu depan gitu loh. Minggu depan sudah ada kejelasannya. Nanti dari OJK sendiri hapus semua nama orang yang masuk dalam BI checking. Berapa jumlahnya? Sebanyak 6 juta. Apa kategorinya? Nanti kategorinya akan dipilih. Dan hutang ini hutang yang seperti apa? Karena takutnya kalau hanya warga yang melapor, ke bank-bank bersangkutan atau leasing bersangkutan, contoh dia pernah gagal di BRI misalnya, nama dia telah dihukum selama 10 tahun. Kata Bapak Presiden, hapuskan BI checking dia, jangan ditagih. Nanti ada oknum yang bermain di bawah. Ya kan? Oknumnya bilang, ya udah bayar aja segini, nanti kita hapuskan. Ya, makanya kita tunggu dulu persyaratan yang lebih jelas dari Presiden. Nanti kalau misalnya ada oknum yang bermain di bawah, Anda videokan. Mantap kan strategi dari Bapak Prabowo. Jadi nggak perlu lagi Anda sibuk-sibuk, Bang, ini gimana Bang? Ini gimana Bang? Aku laku gimana Bang? Ini gimana? Orang-orang pemilik pinjol itu sedang berpikir sekarang gitu loh. Dia sedang pikir juga, seandainya nama orang ini sudah bersih lagi, kita mau kayak mana gitu. Orang-orang pasti akan mengejar ke bank-bank konvensional. Ya kan, orang-orang pasti akan berlomba-lomba ke bank konvensional karena bunganya lebih murah dan itu disubsidi juga oleh negara gitu loh. Ya kan, ngapain dia pergi ke pinjol yang hitungan bunganya per hari loh. Pemotongan biaya layanannya sangat luar biasa gitu loh. Makanya pihak-pihak pinjol itu sedang mengatur strategi juga, entah bagaimana caranya mereka melobi-lobi orang di atas atau melobi nanti gimana cara. Ya pastinya mereka juga akan mencari cara dong. Yang jelas dengan hal seperti ini, dengan dihapus bukukannya hutang-hutang orang yang menunggak, atau misalnya nama mereka yang masuk BI checkingnya dimuluskan lagi, ini yang mendapatkan keuntungan perputaran yang sangat luar biasa adalah bank konvensional. Yang mana selama ini bank konvensional itu sudah sangat kesulitan menjalankan usaha mereka. Ya, karena orang-orang yang namanya dikit-dikit masuk call 1, masuk call 2, call 3, call 5 misalnya gitu. Dia lebih memilih, ya sudahlah kita ambil di pinjol aja, kita cari pinjol yang tidak membaca track record. Ya kan? Pinjol yang tidak membaca soal slik, yang penting dana cair. Ya, karena pinjol nggak butuh juga dengan slik Anda. Pinjol yang dia butuhkan berapa banyak data Anda,
untuk mereka ambil. Nanti kalau Anda telat bayar, data Anda ini dijadikan senjata untuk menyerang Anda kembali. Ya, ini tujuannya. Jadi buat teman-teman semuanya, strategi dari Bapak Prabowo ini sangat luar biasa dan di luar dugaan saya pun menganalisa kenapa Bapak Prabowo mau menghapus ini gitu loh. Takutnya nanti kalau ini dihapus terjadinya moral hazard misalnya gitu kan. Tapi saya analisa lagi, ya karena dia menyinggung soal keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, karena masih banyak masyarakat kita yang belum menikmati soal kemerdekaan di pidato dia pertama. Saya melogikakan lagi gitu loh, masih banyak masyarakat kita yang belum menikmati hasil dari kemerdekaan itu sendiri. Masih banyak pengusaha-pengusaha nakal, ya kan, yang hanya mementingkan diri mereka sendiri. Habis itu masih banyak angka kemiskinan ada di Indonesia. Jadi saya mikir, iya juga ya gitu loh. Makanya Bapak Prabowo mengambil, ya sudah kita hapuskan hutang petani, nelayan, UMKM. Akhirnya apa? Kalau sudah dihapuskan hutangnya, BI checking dia sudah bersih, petani pun mendapatkan modal lagi. Jadi tidak jatuh lagi ke tangan rentenir, tidak jatuh lagi ke tangan kapitalis. Ya kan? Mereka lebih jatuhnya ke tangan berbunga, ya tetap berbunga gitu loh. Tapi lebih tertata. Dia kembali lagi ke bank konvensional. Dengan begitu saya rasa poin untuk memakmurkan atau menekan angka kemiskinan yang jauh lebih rendah lagi, ini adalah strategi yang sangat luar biasa. Tinggal kita lihat aja nanti bagaimana realisasi di lapangannya, karena permainan oknum, kita tahu ya selama ini oknum itu bagaimana gitu loh. Sedangkan diinformasikan ada pemutihan pajak. Anda yang pajaknya wafatnya selama 10 tahun misalnya gitu kan, Anda cukup bayar 2 pajak aja. Itu aja masih aja ada oknum yang bermain. Ya, udah tahu dibilangin pemutihan pajak misalnya gitu, pajak kendaraan 10 tahun meninggalnya misalnya gitu kan. Cukup bayar 2 aja, pajak kendaraan Anda hidup lagi. Atau biaya balik nama gratis, tapi sampai di daerah semuanya berputar karena oknumnya bermain. Mudah-mudahan dengan adanya hal seperti ini juga, karena sudah ada umuman dari Bapak Prabowo nanti, sudah disampaikan oleh Bapak Hasim, adik dari Bapak Prabowo ini, mudah-mudahan tidak ada oknum yang bermain dalam hal ini. Ya kan? Kalau lunas ya lunas. Kalau BI checking dia dihapus ya dihapus. Jangan minta lagi uang admin lah, uang inilah, uang administrasi lah, uang materai lah. Jangan pernah bebankan lagi. Dan inilah yang perlu teman-teman catat nanti. Apabila Anda menjadi salah satu hutang yang dilunaskan atau menjadi salah satu BI checking yang dihapuskan, kalau misalnya ada oknum-oknum bank yang bermain nanti ya di lapangan, Anda tolong videokan. Dan kita tunggu dulu persyaratannya nanti, seperti apa persyaratannya, seperti apa kategori mereka-mereka yang mendapatkan hak untuk pemutihan hutang mereka ini. Ya, tapi saya sangat mengapresiasi banget gitu loh, karena strateginya luar biasa banget. Jadi kalau tahap awal ini 6 juta masyarakat, mana tahu tahap kedua nanti sampai 10 juta masyarakat, tahap ketiga nanti sampai 20 juta masyarakat. Dan akhirnya apa? Pinjol bingung sendiri, mereka ngapain lagi gitu loh. Orang akan kembali lagi ke bank konvensional, mereka mengajukan pinjaman lagi dengan bunga yang jelas, ada pemotongan pun juga jelas sesuai dengan undang-undang yang berlaku gitu loh. Nah, kurang lebih pendapat saya seperti itu. Kalau dugaan saya seperti itu, memang yang saya pikirkan kenapa Bapak Prabowo menghapuskan hutang nelayan, hutang petani, hutang UMKM sebanyak 6 juta masyarakat ini, tangkapan saya ke sana. Jadi secara halus Bapak Presiden ini mencoba menyingkirkan pinjaman online di tengah masyarakat, karena pinjaman online ini adalah hal yang akan memiskinkan. Jadi Bapak Prabowo yang visi misinya akan memperkecil jumlah kemiskinan ada di Indonesia, kalau pinjolnya masih dibiarkan, angka kemiskinannya terus meningkat. Jadi apa strateginya? Strateginya seperti tadi. Hapus dulu BI checking mereka, hapus dulu slik mereka, sehingga mereka tidak akan tertarik lagi meminjam di pinjol. Ya kan? Mereka pasti lebih cenderung meminjam ke bank-bank konvensional yang lebih jelas. Ya kan? Selama ini kan masyarakat yang namanya masuk BI checking kan mereka sudah kesandra gitu loh. Mereka sudah keperangkap, jadi mereka tidak bisa bergerak lagi. Ketika mereka membutuhkan dana dan mereka coba ada program-program dari pemerintah, tapi ya mereka tidak bisa karena nama mereka sudah di daftar hitam gitu loh. Akhirnya mau tidak mau terjebaklah mereka dalam pinjaman online. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar di pinjol. 97 pinjol legal
Ya, Anda nggak usah terlalu khawatir lagi. Kita berdoa aja. Semoga program-program yang disampaikan oleh Bapak Prabowo ini segera terjalankan, segera dipraktekkan supaya kita juga melihat hasilnya itu seperti apa buat kedepannya. Dan kita juga sudah rindu, walaupun penghasilan kita hanya 100.000 per hari, tapi kalau nilai tukarnya masih tinggi, masih ada harganya, masih banyak barang-barang yang masih kita dapatkan, uang 100.000 itu pun sangatlah berharga. Tapi kalau nilai tukarnya sudah murah, ya kan, 100.000 kita cuma dapat beberapa produk saja untuk kebutuhan, ya hancur. Ya kan? Makanya mudah-mudahan program Bapak Prabowo semuanya berhasil dan teman-teman semuanya juga tidak ada lagi yang dibebankan dengan hutang-hutang pinjol. Kedepannya orang-orang pun juga jangan ada lagi yang meminjam di pinjol, kalau bisa masuknya ke bank konvensional kalau nama Anda sudah dipulihkan dan diputihkan kembali. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Isi pendapat Anda di kolom komentar. Apa juga tanggapan Anda tentang hal ini. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.